Oke, selamat bergabung semua yang ada di live chat, yang ada di YouTube. Senang sekali Anda sudah ada di sini. Tema kita hari ini, apakah Adam berbuat dosa? Oke, Henry Albert. Jadi kita langsung to the point dengan temanya ya. Apakah Adam berbuat dosa? Dan tema ini kemudian menjadi viral karena apologet Paulus yang berkeyakinan bahwa Adam tidak berbuat dosa. Namun yang dimaksud adalah tema kita akan kita persempit ya, bahwa ketika Adam itu makan buah pengetahuan baik dan jahat, apakah Adam itu berbuat dosa atau tidak ya. Jadi kita persempit. Jadi kita bukan apakah semua manusia. Adam itu juga bisa bermakna luas, artinya manusia. Adam bisa bermakna sempit, yaitu nama seseorang, yaitu orang yang pertama kali diciptakan, bukan diciptakan ya, tetapi dibentuk. Kata diciptakan dengan dibentuk itu berbeda. Ya, nanti besok kita temanya adalah diciptakan dan dibentuk. Nah, hari ini tema kita adalah apakah Adam berbuat dosa, ya, itu Adam yang proper name, sebagai nama, bukan sebagai noun. Adam noun adalah kita ini Adam. Tanah itu juga Adam, ya, sebuah noun. Tapi kita sedang membahas Adam sebagai proper name, sehingga ada Adam dan ada Hawa. Adam adalah lelaki, ya, dan istrinya bernama Hawa. Itu yang akan kita bahas. Ya, kita langsung saja. Apakah Adam berbuat dosa? Kita akan buka dari Alkitab kita, Kejadian 1. Lebih enak pakai gambar, tapi karena nggak ada gambar, nanti Anda buka sendiri aja. Kejadian 1 ya, kita mulai kita cerita tentang Adam ketika pertama kali mereka diceritakan bertemu dengan ular. Kita akan buka Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya, sampai situ ya. Sebetulnya ini panjang sekali ayatnya, cuman kita akan potong di situ. Ada di dalam teologi Trinitas, ya, hari ini 90% kita mendengar tentang teologi Trinitas, menceritakan tentang bagaimana Adam yang berbuat dosa ketika menjadi berdosa ketika mereka memakan buah pengetahuan, karena dikatakan itu melanggar, bahwa Tuhan melarang dan kemudian mereka memakannya. Namun pertanyaan, apakah benar demikian? Karena di dalam beberapa teologi yang lain, ya, kita mengenal banyak sekali ya Alkitab yang sama, kitab Kejadian atau Beresit, ya, atau Genesis, maka ada perspektif yang lain, ya, yang menganggap bahwa sebetulnya saat itu Adam tidak berbuat dosa, ya. Justru itu akan menarik sekali untuk kita bahas, karena apabila Anda membahasnya dari perspektif
filsafat Yunani, dan kita tahu pemahaman Adam berbuat dosa itu justru mulai ada ketika di zaman Anastasius ya. Apa itu Anastasius, yaitu penegak Trinitas ya, penegak Trinitas. Jadi sebelumnya itu tidak diceritakan Adam berbuat dosa ya. Bahkan Rasul Paulus pun tidak pernah menyematkan kata dosa kepada Adam. Yang menyematkan kata dosa kepada Adam adalah penerjemahnya ya. Kata dosa diterjemahkan disematkan kepada Adam oleh penerjemah Alkitab ya. Tapi kalau kita mau lihat, kita tengok lagi di dalam Kejadian 3, drama tentang ular Adam dan Hawa di Taman Eden ya. Sayang sekali saya nggak bisa kasih gambarnya ya, sekali lagi ya, jadi kita langsung aja, kita ulang dari ayat Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah binatang yang paling cerdik dari segala binatang di darat ya, antara cerdik ya. Kata cerdik itu dari kata arum. Anda kemarin bisa lihat ya, hari Minggu saya cerita tentang shrewd as snake, cerdik seperti ular. Hari Minggu khotbah saya hari Minggu dalam bahasa Jerman itu ya. Dalam bahasa Jerman klug wislange, ada bahasa Indonesianya ya, jadi Anda bisa ikutin. Anda yang belum selesai sebaiknya jangan berkomentar dulu ya, karena Anda belum tahu bahasa aslinya ya, kalau saya tunjukkan. Nah, kemudian ular adalah binatang yang paling cerdik berasal dari kata arum. Tapi kalau Anda baca dalam Kejadian 2 ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Kata telanjang juga berasal dari kata arum, tapi mereka tidak merasa malu. Jadi yang pertama ada ular yang arum, kedua ada manusia yang telanjang, dua-duanya arum. Jadi yang satu arum dan dia tahu dia arum, yang satu arum, ya Adam dan Hawa arum, tetapi mereka tidak tahu kalau mereka arum. Ya. Yang satu ular disebut cerdik. Cerdik itu dari kata arum, dari kata yang sama dengan kata telanjang. Adam dan Hawa telanjang, tetapi dia tidak tahu. Mereka tidak tahu kalau mereka telanjang. Mereka tidak malu. Ya, kenapa saya bilang tidak tahu? Nanti kita akan lihat. Ya, karena setelah mereka makan buah pengetahuan, mereka jadi tahu kalau mereka telanjang. Siapa yang kasih tahu kamu? Ya, karena apakah kamu makan buah? Nah, setelah mereka makan buah, baru mereka tahu kalau mereka telanjang. Jadi kata arum itu bisa kita identikan dengan kata tahu, mengerti, memahami, membuka. Ya, jadi ular cerdik dari kata arum dalam bahasa Ibrani, manusia telanjang tetapi tidak malu. Dari kata Ibrania manusia juga arum ya. Lalu Kejadian 3 ayat 5. Ular itu berkata, "Oh, tetapi Allah mengetahui pada kamu memakan buah pengetahuan itu, matamu akan terbuka, kamu akan jadi arum." Ya. Dan kamu akan jadi seperti Allah, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Dan mereka makannya dan terjadi benar. Ya. Lalu apakah Adam itu berbuat dosa? Saat itu apakah ular menipu? Tidak, ular mengatakan hal yang benar. Ya, Adam pun ketika makan benar-benar terbuka. Nah, nanti kita akan lihat di endingnya, di kesimpulannya ya, mengapa semua itu terjadi. Tapi peristiwanya dulu kita runut. Ya, peristiwanya itu kita runut. Lalu kita lihat ya, apa yang terjadi setelah mereka arum. Maka mereka jadi tahu, Adam dan Hawa jadi tahu yang baik dan yang jahat. Ya, sekarang kita balik ya. Kata dosa. Kita lompat ke kata dosa ya. Apabila mengetahui yang baik dan jahat adalah sebuah dosa, maka pertanyaannya, mengapa Tuhan menaruh buah pengetahuan itu di tengah? Apakah untuk mencobai? Begitu konyolkah
Tuhan. Yehova ya, saya kata Yehova itu saya jadi kata Tuhan ya, Tuhan huruf besar semua. Begitu konyolkah Yehova Elohim ini, Tuhan ini, sehingga menaruh buah pengetahuan baik dan jahat di tengah-tengah Taman Eden itu untuk mencobai mereka. Nah, sebetulnya bukan masalah mereka tahu dicobai atau tidak dicobai. Kalau kita lihat kata dosa ya berasal ya dari kata hamartia ya, yang kalau kita buka di dalam Roma ya, kita buka di dalam Roma 5 ya ayat 12. Kita buka ya, Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ada dua hal, satu ada dosa, satu ada maut. Ya, satu ada dosa, satu ada maut. Nah, kata dosa di situ berasal dari kata hamartia. Kata hamartia di dalam Perjanjian Baru ya, kita tarik ke Perjanjian Lama, ada pertama kali disebutkan kepada Kain. Kata hamartia yaitu dosa yang di dalam Roma 5 ayat 12 itu disematkan pertama kali kepada Kain di dalam Kejadian 4 ayat 7. Nah, kata dosa di situ berasal dari kata hamartia. Kata hamartia di dalam Perjanjian Baru ya, kita tarik ke Perjanjian Lama, ada pertama kali disebutkan kepada Kain. Kata hamartia yaitu dosa yang di dalam Roma 5 ayat 12 itu disematkan pertama kali kepada Kain di dalam Kejadian 4 ayat 7. Ya. Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik, tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tesukah, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Mengenai tesuka, ada di video saya sebelumnya juga di beberapa minggu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, judulnya tesuka. Anda bisa baca tentang tesuka. Ada 3 kata tesuka di dalam Alkitab, 1 kepada Hawa, 2 kepada Kain, 3 kepada Salomo. Ya, jadi semua pengajaran saya ini berseri dan bersambung. Istilah-istilah bahasa-bahasa asli ini dan maksud-maksudnya itu bersambung. Anda harus flashback ke video-video saya yang lain ya. Makanya kami ada kelas evangelis, kelas apologetik, dan kelas apostolik supaya saudara bisa mengikuti secara runut ya. Jadi satu ya, ada yang namanya dosa berasal dari hamartia. Nah, karena ada hamartia ini ya, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah. Nah, lihat kita kembali. Jadi waktu Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan dan baik, buah pengetahuan baik dan jahat, mereka jadi tahu, mereka jadi arum, terbuka matanya, terbuka, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Sama seperti ular adalah binatang yang paling arum, binatang yang paling cerdik, binatang yang paling cerdas, binatang yang tahu ya. Dan waktu mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat, maka Adam dan Hawa menjadi arum. Kalau mereka itu arum, mereka tahu kalau mereka tahu. Tadinya mereka tidak tahu kalau mereka tahu ya. Minggu kemarin, lihat ya khotbah minggu kemarin, cerdik seperti ular, shrewd as snake atau klug wie Schlange. Ada bahasa Indonesianya ya, ada terjemahan bahasa Indonesianya di dalam yang bahasa Jerman ya. Nah, kemudian kita kembalikan kepada kata hamartia. Apakah hamartia itu? Hamartia itu adalah meleset dari sasaran. Kata hamartia adalah meleset dari sasaran. Anda bisa lihat ini ya, meleset dari sasaran. Semoga kelihatan. Kalau Anda melemparkan sebuah panah, panah itu tidak mengenai lubang yang kuning, maka Anda sedang meleset dari sasaran.
Nah, panah itu harus mengenai tepat yang di tengah itu. Kalau Anda meleset dari tengah itu, maka namanya hamartia. Itulah kata hamartia, arti hamartia. Ya. Jadi apakah hamartia kita? Hamartia kita sudah ditentukan, goalnya kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan, yaitu di mana? Di dalam, kalau Anda baca dalam Kejadian, goalnya kita ditentukan di dalam Kejadian 1 ayat 26. Ya, kita buka. 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Tujuannya, tujuan Anda dan saya ini diciptakan dulu itu supaya apa? Tujuan Adam dan Hawa ini diciptakan itu apa? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang merayap, melata dan yang merayap di bumi, supaya mereka berkuasa. Ya. Terus lihat ayat 28. Kemudian Allah menciptakan menurut gambar dan rupa Elohim. Adam dibentuk, bukan diciptakan ya, dari kata membentuk. Ini membentuk dari bahan yang ada, ya, dari tanah liat yang terhampar, kemudian dibentuk. Nah, itu dibentuk. Adam itu dibentuk. Langit dan bumi itu diciptakan. Ya. Tapi Adam dan Hawa itu dibentuk. Ya. Lalu Elohim memberkati mereka, lalu Elohim berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, beranak cuculah dan bertambah banyak, ya, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap di bumi. Diulangi lagi ya. Lalu waktu Adam dan Hawa di Taman Eden, apakah mereka beranak cucu dan bertambah banyak? Enggak. Jadi mereka justru sedang hamartia. Kalau mereka tetap di Taman Eden, maka Adam dan Hawa akan hamartia, akan berdosa justru. Mengapa? Karena firman Tuhan disuruh Adam, kamu harus beranak cucu dan bertambah banyak. Tetapi Adam dan Hawa selama di Taman Eden, dia tidak beranak cucu dan bertambah banyak. Bagaimana beranak cucu? Mereka sama-sama telanjang aja, mereka nggak tahu kalau mereka telanjang kok. Mereka telanjang nggak kepengin kok, nggak nafsu kok, laki-laki perempuan tapi nggak nafsu. Bagaimana mau punya anak? Kalau nggak punya anak, hamartia orang disuruh targetnya adalah mereka harus beranak cucu dan penuhi bumi. Tetapi faktanya nggak beranak cucu mereka nggak berhubungan badan, nggak bersetubuh, nggak pernah, nggak punya anak. Jadi apa? Hamartia, meleset mereka. Justru kalau mereka tetap di Eden, mereka akan hamartia. Makanya masuklah ular, memprovokasi mereka. Ular datang, mereka memprovokasi Adam, memprovokasi Hawa. Kemudian diprovokasilah Hawa. Kemudian dia makan buah pengetahuan itu. Dia jadi tahu. Setelah dia jadi tahu, maka firman Tuhan datang kepada Hawa. Ya, kamu akan birahi kepada suamimu. Ya, Kejadian 3. Setelah mereka tahu, mereka telanjang, maka mereka diberi birahi itu. Kenapa mereka harus pergi keluar? Setelah mereka tahu yang baik dan jahat, di Taman Eden tidak ada yang jahat. Mana ada yang jahat di sorga? Ya, Eden itu Firdaus ya. Jadi kalau Anda mati, nanti Anda masuk Eden. Ada yang percaya kepada Yesus, Anda mati, Anda masuk Eden. Eden itu sama dengan Firdaus. Kalau Anda tidak percaya Yesus, Anda mati, Anda masuk alam barzah, ke Seul, ke Hades. Tetapi kalau Anda mati di dalam kondisi percaya kepada Yesus Kristus, Anda akan masuk Eden, Firdaus. Di dalam Eden dan Firdaus, tidak ada yang namanya dosa, tidak ada yang namanya kejahatan. Bagaimana mungkin ada dosa di Taman Eden? Ya, jadi kalau mereka sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat, bagaimana mereka bisa tahu yang jahat? Orang di Eden itu nggak ada yang jahat. Ya, coba kita balik lagi perintahnya. Mereka harus menaklukkan bumi loh. Dan Eden itu bukan Haaretz ya. Eden itu ditaruh di Haaretz. Eden itu adalah sebuah kondisi. Hadirat Allah ada di sana. Itulah sorga di bumi. Itulah kerajaan Allah di bumi. Ya, itulah Eden. Anda nonton video saya Heavens and Hell.
Ada 4 seri ya. Ingat, semua pengajaran saya Anda harus lihat video-video yang lain. Nanti Anda miss. Makanya kalau mau urut, ikutlah kelas evangelis, kelas apologetik, dan kelas apostolik. Anda bisa email ke hagios.eu@gmail.com. Nanti Anda bisa dapat pelajaran urut dan Anda bisa bertanya jawab. Jadi waktu Adam di Eden, dia nggak akan tahu yang namanya jahat. Waktu Adam di Eden, dia tidak tahu yang namanya birahi. Mereka nggak bisa bersetubuh di Eden. Karena Yesus berkata, kalau nanti kamu mati di hari kebangkitan, ya kamu akan hidup seperti malaikat di sorga. Artinya apa? Nggak ada kawin mengawinkan. Lah di Eden itu nggak ada kawin mengawinkan. Bagaimana mau kawin mengawinkan? Di Eden itu nggak ada kawin mengawinkan. Nggak ada tes suka. Tidak ada hawa nafsu. Tes suka itu adanya di darah. Nanti kita belajar tubuh jiwa roh. Tes suka itu adanya di darah. Ya. Ada di jiwa kita. Ya, tes suka itu ada di darah, di jiwa kita. Nah, jadi saudaraku, ketika Tuhan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tapi manusia nggak beranak cucu, nggak bertambah banyak di Eden. Justru manusia beresiko hamartia, berbuat dosa. Ketika manusia makan buah pengetahuan baik dan jahat, itu tidak berdosa, karena Tuhan tidak pernah melarang. Kata-katanya bukan dilarang, bukan. Tetapi shall not. Ya, dalam bahasa Inggrisnya itu jelas, bukan do not. Anda baca King James, mau terjemahan apapun, King James, The Net Bible, NIV, tulisannya shall not. Kalau Tuhan melarang, dia akan berkata do not. Ya, Anda perhatikan kata do not dan shall not. Dalam bahasa aslinya pun sama, bukan do not. Do not itu dilarang, tidak boleh. Tapi ini kata shall not, kamu tidak akan. Ya. Kalau artinya apa? Itu sebuah kondisi, kamu tidak akan. Sebab kalau kamu makan, kamu mati. Ya. Nah, tetapi kenyataannya mereka makan. Nah, sehingga mereka jadi tahu, kamu akan makan, tapi kamu mati. Nah, itu adalah sebuah cerita yang panjang. Kamu makan, kamu akan mati. Shall not. Jadi bukan saat itu kamu mati, karena ada shall not. Kamu akan mati. Jadi kalau kamu makan, di masa mendatang, kamu akan makan. Ya, dan Yehova Elohim Maha Tahu. Makanya bilangnya shall not. Tapi shall not, kamu makan, akhirnya kamu makan. Maka kamu harus mati. Tetapi apakah itu sebuah hamartia? Bukan. Justru ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, maka dia menjadi seperti Allah, divine seperti Allah. Dan ya, kalau Anda baca di dalam Kejadian 3, mereka menjadi seperti salah satu kita, seperti di antara kita. Mereka menjadi seperti kita. Artinya kita menjadi Elohim. Ya, Adam dan Hawa itu menjadi seperti Elohim. Dia menjadi divine, dia tahu yang baik dan yang jahat. Ya. Tadinya Adam hanya tahu yang baik saja. Ya, iblis hanya tahu yang jahat, Adam hanya tahu yang baik. Tetapi kemudian Adam dan Hawa makan buah pengetahuan, maka dia menjadi bijaksana, dia menjadi arum, lebih arum daripada ular. Dia arum, makanya Yesus berkata, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita harus arum seperti ular, tapi kita harus tulus seperti merpati. Kita harus tahu firman Tuhan, kita harus tahu yang baik, tahu yang jahat, tetapi kita harus tulus seperti merpati, seperti kita punya Roh Kudus di dalam kita. Jadi kita harus arum, bukan menjadi ular, tetapi kita arum, ya, dan kita harus tulus, ya. Nah, kemudian kita tahu makan buah pengetahuan baik dan jahat, karena mereka sekarang sudah tahu yang jahat, maka mereka nggak boleh kekal lagi. Karena kalau mereka kekal, mereka sama seperti Elohim. Mereka akan menjadi Yehova Elohim, menjadi tandingan. Mengapa? Karena mereka sudah tahu yang baik dan jahat, dan kapasitas mereka bukan Yehova Elohim, tapi mereka menjadi Elohim. Tapi mereka bukan Sang Yehova, Sang Elohim, bukan Ha Elohim, bukan Ha Eloah. Ada kata Ha Eloah. Mereka menjadi Elohim, tapi bukan Ha Eloah. Ya, seperti banyak sekali kurios, tapi hanya Yesuslah Ho Kurios, Sang Adonai, Sang Tuhan. Saudara harus bedakan itu.
ya. Jadi Anda harus bedakan, Saudara harus mengerti hal-hal seperti ini. Anda harus detail, Anda harus jeli, ya. Oke, jadi sekarang kita balik. Adam dan Hawa sekarang tahu bahwa mereka tahu, dan mereka kemudian diberi tes suka. Setelah diberi tes suka, mereka menggenapi Kejadian 1 ayat 28. Mereka beranak cucu dan bertambah banyak, dan mereka melahirkan anak setelah keluar dari Taman Eden. Jadi justru di luar Taman Eden, maka goalnya ya, goalnya itu di luar Taman Eden, goalnya ini tercapai, yaitu mereka beranak cucu, mereka bertambah banyak, mereka menaklukkan bumi. Buktinya apa? Kalau Anda buka di Kejadian 3 ayat 17, ada satu terjemahan, ya, balik lagi, itu terjemahan yang kita miliki adalah terjemahan versi Trinitas, pemahaman Trinitas, ya, yang mulai dari Anastasius, ya. Anastasius mempunyai versi, ya, kata Adam berbuat dosa itu mulai dari zaman Anastasius. Kejadian 3 ayat 17, kalau Anda baca The Net Bible, mereka punya terjemahan yang cukup bagus sekali di The Net Bible itu. Kejadian 3 ayat 17, lihat, lalu firman-Nya kepada manusia, ini LAI, ya. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. Coba lihat The Net Bible. But to Adam he said, because you obeyed your wife and ate from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground, thanks to you. Tanah yang terkutuk itu berterima kasih kepadamu. Jadi ketika alam ciptakan langit dan bumi, bumi belum berbentuk dan kosong, dan arti kacau balau, karena iblis lempar ke Haaretz, ke alam jasmania, dan itu kacau balau. Dan Tuhan menciptakan terang, dan kemudian mulai diciptakan semua ciptaan, tapi bumi tetap kacau. Tetapi kemudian buatlah sebuah Eden, dan Adam dan Hawa ditaruh di Eden, dan itu Eden itu ada di dalam hadirat Allah. Nah, Adam dan Hawa ada di Eden. Eden, ya. Nah, saya nggak ada gambarnya. Eden itu dari mulai Mesopotamia, dari mulai Iran yang namanya Elam, ditarik ke bawah tegak lurus. Jadi di daerahnya ditarik lurus, nanti tembusnya ke Yatrib, Madinah, sampai ke Petra, Yordania. Ya, itulah Eden, kotakan itu, ya. Kotakannya Eden itu. Jadi setelah Eden itu diangkat, sekarang jadi gurun Arabia. Dari tempat yang sangat subur menjadi padang gurun. Karena tanah itu menjadi terkutuk, ya. Karena diangkat hadirat Allah, dan itu jadi padang pasir yang mati, tandus. Nah, kemudian balik lagi, Adam dan Hawa kemudian dia keluar, diusir ke timur, dan dia mengusahakan dunia nih, ya, hak itu. Jadi dari sanalah kamu diambil, kamu dikembalikan ke sana lagi, suruh mengelola. Setelah dia dipelihara di Eden, kita nggak tahu dalam kekekalan, karena mereka nggak berumur di sana, kekal, ya. Tapi setelah mereka makan buah pengetahuan dan baik dan jahat, mereka harus keluar dari Eden. Di luar Eden umur manusia dihitung karena ada kematian. Umur itu dihitung karena kita mati. Kalau kita nggak mati, maka karena ada kefanaan, maka umur dihitung. Ya, usia itu dihitung karena ada kefanaan. Adam keluar, ya, ke Haaretz. Tadi mereka di Eden, ya, terus kemudian keluar. Nah, mereka keluar dari Eden. Eden adalah sebuah hadirat, ya. Eden adalah sebuah hadirat Tuhan, di mana ada hadirat Tuhan, maka di situ ada kekekalan, maka di situ ada proteksi dari yang ilahi, dari Yehova Elohim. Kemudian mereka keluar, ya, dari Eden, dan lihat, mereka mulai mengusahakan tanah yang terkutuk. Tanah yang penuh dengan onak duri itu diusahakan sama Adam, ya. Di Eden tidak ada onak duri,
Tapi di luar Eden itu banyak onak duri. Dan mereka benar-benar upayakan tanah itu, dan tanah itu menjadi subur, dikelola. Nah, salah satunya, contohnya nih ya, contoh yang di modern ini, ketika orang-orang Yahudi itu balik ke Israel, ke tanah Israel, ke Fenisia, ke daerah Fenisia itu ya, itu dulu tandus. Tapi kemudian mereka kembali, dan tanah itu kemudian menjadi tanah yang paling subur di dunia. Ya, Israel sekarang negara paling subur di dunia. Tidak ada tempat yang tandus, mereka ditanami semua, mereka punya drainase yang bagus, mereka punya buah hasil-hasil pertanian terbaik di seluruh dunia. Dan kemudian orang-orang Yahudi ini, dia mulai kelola Ethiopia. Ethiopia 20 tahun itu masih ada famine, ada kelaparan. Ya, 20 tahun ada kelaparan. Tapi kemudian hari ini dikelola oleh Yahudi. Ethiopia menjadi salah satu pengekspor agriculture terbaik di dunia, 20 besar. Tanah yang terkutuk itu berterima kasih kepadamu. Karena dikelola, diupayakan, diusahakan. Taklukkanlah bumi, kuasailah, taklukkanlah. Itu misi, itu adalah goalnya Adam. Taklukkanlah bumi, kuasailah, beranak cuculah. Itu goalnya. Kalau dia tidak menguasai bumi, maka dia tidak goal. Kalau dia cuma di Taman Eden, maka dia justru akan hamartia. Karena goalnya penciptaan manusia itu untuk menguasai seluruh bumi, bukan cuma Eden saja, tapi seluruh bumi ditaklukkan, dikuasai. Dan goalnya Adam adalah beranak cucu, penuhi bumi, seperti hari ini. Jadi kita ini adalah goal. Jadi Adam itu melakukan goalnya Allah. Ya. Nah, sekarang kita balik ke Roma 5 ayat 12. Lalu mengapa ada kematian di sana? Mengapa? Apa yang dimaksud di dalam Roma 5 ayat 12? Coba kita lihat Roma 5 ayat 12. Jadi kita balik, hamartia itu, kata hamartia atau dosa, pertama kali dilekatkan kepada Kain ketika dia mau bunuh Habil. Ketika Kain mau bunuh Habil, hamartia itu, kamu hamartia mengintip di pintu, ya. Hamartia itu sudah mengintip. Kalau kamu tidak kuasai tesukahmu, ingat, tadinya tesukah pertama diberikan kepada manusia dari Hawa, supaya mereka bisa beranak cucu. Tetapi tesukah itu kemudian diumbar. Kain itu mengumbar tesukahnya. Harusnya dia bisa nggak hamartia, tetapi dia bilang, kamu harus kontrol tesukahmu. Kalau kamu tidak menang atas tesukahmu, maka tesukah yang akan berkuasa atas kamu, maka hamartia. Nah, ketika di hamartia, maka ada pembunuhan yang pertama di muka bumi. Makanya Kain membunuh Habil. Itulah pembunuhan pertama. Maut masuk melalui satu orang yang namanya Kain. Ya, jadi bukan melalui Adam dan Hawa. Dan kemudian melalui satu yang bernama Kain itu dalam Roma 5 ayat 12 ayat 12 ya. Sebab itu sama seperti hamartia telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang yaitu Kain, dan oleh dosa itu juga maut. Ya. Pembunuhan pertama kali itu sama Kain, ya. Telah menjalar kepada semua orang telah berbuat dosa. Jadi melalui Kain itu, makanya di Kejadian 6 dilihat anak-anak Allah orang yang hidup masih tidak berbuat dosa, ya, melihat anak-anak manusia cantik-cantik dihampiri. Makanya anak-anak Allah berhubung dengan manusia, jadilah bangsa-bangsa raksasa yang gagah perkasa. Kata gagah perkasa sama dengan Nimrod gagah perkasa, pahlawannya gagah perkasa itu apa? Melawan. Mereka punya roh Elohim di dalamnya, mereka kepenuhan Roh Kudus. Banyak ya hamba-hamba Tuhan penuh Roh Kudus, mereka tumpang tangan orang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang hamba-hamba Tuhan yang penuh kuasa, tapi mereka hidupnya sudah hancur-hancuran, mereka sudah mendukakan Roh Kudus. Di zaman itu anak-anak Allah yang hidupnya kudus, tapi kemudian mereka melihat anak-anak manusia keturunan Kain, karena mereka sekarang udah roh manusia, roh Allah sudah meninggalkan, dan mereka menikah. Jadilah bangsa-bangsa yang punya kuasa, yang mereka diurapi Tuhan, tetapi mereka jahat. Mereka ngelawan Tuhan, karena mereka bisa melakukan apa saja. Kemudian Allah berkata kecenderungan hatinya jahat. Maka Kejadian 6 dikatakan roh
Elohim itu diambil dari manusia. Yang tersisa roh yang sekarat. Roh Elohim yang tersisa adalah yang disebut manusia. Makanya dalam Yeskel 36 ayat 25, 26, 27, Yehova Elohim berkata, aku akan mengirimkan rohku yang akan membaharui roh Elohim yang ada dalam kita. Kalau orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, maka rohnya kan baru. Roh Elohim dalam kita diperbarui sehingga kita menjadi kuat lagi. Itulah roh Elohim, itulah baptisan Roh Kudus. Jadi, balik lagi, dalam Roma 5 ayat 12, sama seperti hamartia telah masuk ke dalam dunia oleh Kain, dan oleh dosa itu juga maut. Ya, maut itu menjala kepada semua orang. Jadi Kain bunuh Habil, itu pembunuhan yang pertama. Ya, seperti itu ya. Saudara, kita buka lihat. Nah, ini materi S3 saya. Ya, sistematik teologi. Ya, sistematik teologi ya. Ini e-booknya. Ini materi S3 tentang semua dogma tentang dosa namanya hamartiologi, bukan transgresiologi atau apapun yang disebut sama orang-orang reform itu. Nggak ada pelanggaran, nggak ada pelanggaran teologi, nggak ada apa. Semua dogma tentang dosa namanya hamartiologi. Dari kata hamartia, meleset dari sasaran. Ya, bukan transgresiologi, bukan transgresi. Apakah transgresi itu? Di transgresi itu begini nih. Ya. Lihat ya, transgresi itu seperti ini. Ini ada batas, ya. Ini ada garis. Kelihatan nggak tuh? Nah, ini ada baris. Ya, ada satu garis. Ya, tadinya kita di sini nih, Adam di sini nih. Ini Adam tadi di sini. Adam tadinya di Eden. Terus dia transgres, keluar dari Eden. Ya. Nah, Adam tadinya di Eden, lalu dia transgres, melangkah keluar dari batas itu. Ya, melangkah keluar dari Eden. Dia pergi, transgresi, dia melangkah keluar dari Eden, pergi ke Haaretz. Itulah transgresi. Jadi bukan pelanggaran, melanggar pagar. Ya, tetapi bukan pelanggaran dalam arti negatif. Pemikiran Anda ketika ada kata transgresi artinya bukan dari kata transgresi ya. Terjemahkan menjadi transgresi, tapi itu sebuah arti yang katanya melangkah keluar, melangkah dari satu tempat ke tempat yang keluar dari batasnya, itulah transgresi. Jadi memang Adam melakukan transgresi, tapi bukan hamartia. Justru ketika Adam melakukan transgresi itu, ya, maka goalnya Adam untuk memenuhi bumi, untuk beranak cucu dan memenuhi bumi, dan untuk menaklukkan, menguasai bumi. Hari ini manusia itu, dia kuasai bumi, dia ciptakan teknologi, dia rekayasa genetik, dia bikin, dia takluk dengan segala macam cara dia supaya bumi itu dikelola dengan baik. Kalau manusia mengelola bumi dengan cinta, maka bumi akan membalasnya dengan cinta, dengan kelimpahan, dengan kemakmuran. Tetapi ketika manusia mengelola bumi dengan keserakahan, maka bumi ada batas homeostatisnya. Ya. Jadi saudara tahu sekarang kata hamartia dan kata transgresi. Ya, ketika manusia mengelola bumi dengan cinta, ya, artinya supaya Adam nggak hamartia, supaya manusia tidak hamartia, dia harus dikelola, maka bumi akan membalasnya dengan cinta. Tetapi ketika manusia mengelolanya dengan keserakahan, maka bumi akan melewati batas homeostatis, batas kemampuan alam untuk memulihkan dirinya. Akhirnya apa? Terjadi bencana, ya. Inilah bencana-bencana yang terjadi itu karena bumi melewati batas homeostatisnya. Baik itu erupsi gunung berapi, banjir, ya, puting beliung, kebakaran hutan, itu karena bumi melewati batas homeostatisnya. Oke, semoga saudara bisa bingung ya, bisa jelas ya. Nah, kalau saudara-saudara yang masih kenapa saudara nggak bisa menerima penjelasan ini? Saya berdoa supaya Roh Kudus melembutkan hatimu. Ketika saudara mau mempelajari sebuah perkara, tanggalkan yang lama, saudara terima yang baru. Kemudian biar hati kita punya conscience, ada roh Allah. Nah, roh Allah di dalam hidupmu ada yang lemah.
Kenapa? Karena Anda tidak dipenuhi Roh Kudus. Tapi kalau Anda roh Allahnya kuat, Anda serahkan kepada Tuhan. Membiarkan semua kerangka-kerangka dogma itu dihancurkan. Ya, oke. Jadi, saudaraku, lihat, kalau Anda mengelola bumi dengan cinta, seperti mandat kepada Adam, taklukkanlah, penuhi, beranak cucu, taklukkan, maka bumi akan membalasmu dengan cinta. Tapi kalau Anda mengelola bumi dengan serakah, Anda melahirkan anak-anak dengan penuh nafsu, yang anak-anak yang bukan hasil hubungan yang benar ya, tapi hubungan yang tidak baik, baik itu perselingkuhan, baik itu perzinahan, ya, itu maka anak-anak itu akan membalas kita, ya, bumi akan membalas kita. Dan akhirnya dalam suatu titik melampaui batas homeostatis. Anda nanti browsing apakah arti homeostatis. Homeostatis adalah kemampuan alam atau ekosistem untuk melestarikan dirinya sendiri. Ada batasnya. Ketika melalui batas itu maka terjadi bencana, terjadi revolusi, ya, baik itu erupsi gunung berapi maupun banjir dan segala macam. Nah, balik lagi, ya. Satu, Adam tidak melakukan hamartia, sebab hamartia artinya adalah meleset dari target. Meleset dari targetnya Adam adalah beranak cucu, penuhi bumi, dan menaklukkan bumi. Bukan Eden, ya, tetapi bumi, Haaretz. Eden itu adalah sebuah kondisi Firdaus, paradiso. Ketika Anda dan saya mati hari ini, kalau Anda percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan masuk ke paradiso atau Eden sebelum penciptaan langit dan bumi yang baru. Tetapi kalau Anda tidak percaya Yesus, maka Anda akan masuk ke Sheol, alam maut, di mana di situ alam maut, dunia orang mati. Tetapi ketika Anda percaya Yesus, Anda akan masuk ke paradiso atau Sheol, ke paradiso atau Firdaus atau Eden, ya, dalam bahasa Ibrani-nya. Nah, kita akan masuk ke sana, dan di Eden kita tidak bisa beranak cucu, karena di Eden itu tidak ada hawa nafsu. Kita baru bisa punya hawa nafsu itu di Haaretz. Makanya waktu Adam dan Hawa mau keluar ke Haaretz, diberi tesukah dulu. Tesukah itu hawa nafsu. Ya, kata tesukah Anda bisa cek di video saya yang sebelumnya, judulnya tesukah, besar sekali ya, tesukah. Nah, Anda bisa cek di situ. Nah, kata tesuka itu diberikan, hawa nafsu itu diberikan kepada manusia supaya dia bisa survive di Haaretz, supaya dia bisa berkembang biak. Jadi Adam pergi ke Haaretz bukanlah sebuah kutukan, tapi sebuah pencapaian, goal dari Elohim supaya Adam bisa menaklukkan bumi. Dan kata dosa itu baru ada disematkan kepada Kain. Dosa mengintip itu kata dosa hamartia, ya. Jadi terjemahan bahasa Indonesia itu banyak yang meleset sekali. Ya, Anda balik ke teks aslinya, ikutlah kelas evangelis, apologetik dan apostolik yang saya adakan. Nah, nanti dari Kain ini, dari Roma 5 ayat 12 tadi, ya, maka kita akan tahu kepada dosa itu masuk melalui Kain, kemudian dari Kain inilah ada pembunuhan yang pertama, maut, ya, ada maut yang pertama kali. Di situ nggak ada kata dosa di Roma 5 ayat 14, tapi dari kata transgresi, melangkah keluar. Jadi Adam itu melangkah keluar. Nah, ya, itulah gambaran Kristus yang melangkah dari sorga turun ke bumi. Ya, di dalam Filipi 2 ayat 6. Yesus Kristus dalam kesetaraannya dengan Elohim, ia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, dan taat sampai mati kayu salib. Ia turun dari sorga ke bumi, transgresi. Ya, Yesus Kristus melakukan transgresi dari sorga, dari kekekalannya kepada dunia yang fana, sama seperti Adam melakukan transgresi. Ya, harus transgresi. Ayat 15, tetapi karunia Allah tidak sama dengan transgresinya Adam. Karunia, sebab jika pelanggaran satu orang, semua transgresi tadi, maka semua orang telah jatuh ke dalam kuasa mati. Ya, Adam keluar dari Eden, maka dia harus mati. Karena dalam kekekalan, dia tahu yang baik dan jahat.
ya. Tetapi jauh lebih besar kasih karunia Allah, karunia dilimpahkannya kepada semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Jadi ketika Adam harus memenuhi bumi ini, maka dia melakukan transgresi. Ketika dia transgresi di dalam dunia yang fana, maka dia harus mati. Tetapi ketika Yesus Kristus transgresi dari surga ke dunia, ia harus mati juga. Tetapi ia mati menanggung semua dosa kita, semua kesalahan pelanggar, semua dosa-dosa kita, sehingga kita bisa melangkah kembali ke Eden dan kita hidup dalam kekekalan. Adam transgresi, dia harus penuhi, ya, karena dia bukan Elohim, dia bukan sang Elohim, dia menjadi Elohim tetapi bukan sang Ha Eloah. Ia menjadi Elohim tetapi bukan Ha Eloah, ya, beda ya. Paul Elohim, tapi saya bukan Ha Eloah. Saya bukan El Shaddai, saya bukan El Elyon. Ya, saya bukan Adonai. Saya adalah Elohim karena ada Roh Allah. Semua orang yang dipenuhi dengan Roh Allah, dia adalah Elohim. Anda yang dipenuhi dengan Roh Allah adalah Elohim. Ketika saya dipenuhi Roh Elohim, saya bukan sang Elohim, bukan Ha Eloah, bukan. Saya bukan Ho Kurios, sang Tuhan, bukan. Karena Tuhan kita hanya Yesus Kristus. Karena Ha Eloah adalah Yehova sendiri, ya. Atau Ho Kurios, itulah Yehova sendiri atau Yesus Kristus. Tetapi ketika Yesus Kristus turun transgresi ke dunia ini, Adam transgresi ke dunia, dia harus mati dan dia beranak cucu. Yesus ketika transgresi dari sorga yang mulia ke dunia ini, maka dia harus mati, ya. Tetapi dia benih itu mati dan menghasilkan kehidupan yang baru karena dia Elohim sendiri, benih Elohim sendiri. Itulah bedanya antara Adam dengan Yesus Kristus. Itu penjelasannya. Sehingga apakah Adam melakukan hamartia? Enggak, dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada Adam. Ya, yang hamartia itu Kain. Maut itu masuk melalui Kain. Kemudian anak-anak Allah melihat anak-anak manusia cantik-cantik, dia menikah dan mereka jadi jahat. Makanya Kejadian 6 hanya Nuh yang benar hidupnya. Semua dimusnahkan, kemudian dia beranak lagi. Nah, begitu ceritanya. Jadi hari ini kita menyimpulkan, ya, kata dosa, Anda tidak boleh, Anda lihat kalau dicek dalam Alkitab ini, karena dosa, itu semua nggak semua dikata dosa, pelanggaran. Pelanggaran apa? Melangkah, melintas. Itulah lintas batas. Ya, mengapa ular itu kemudian dikutuk? Karena ular itu nggak boleh masuk Eden. Dan dia mencoba masuk Eden. Makanya kalau saudara buka di dalam 2 Petrus 2 ayat 4, sebab jikalau Elohim tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, jika Allah tidak menyayangkan malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian mereka menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap, menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ya, jika Allah tidak menyayangkan dunia purba. Nah, lihat, ini orang-orang malaikat-malaikat yang transgresi, ya. Kalau saudara buka juga di dalam Yudas, ya, di situ ada malaikat-malaikat yang melanggar batas, ya, malaikat-malaikat yang melanggar batas mereka. Sebentar ya, itu adalah, nah lihat ya, ada malaikat-malaikat yang melanggar batas itu adalah itu tadi, yang mereka dikutuk, dimasukkan ke Tartarus, ke lubang jurang. Yang Yesus ketika menanggung dosa umat manusia seluruh dunia, sehingga dosanya sama dengan dosanya iblis, sama dengan dosanya Helebezakan. Yesus itu diturunkan ke lubang yang jurang maut yang paling dalam. Di situ ada iblis yang paling jahat itu, ya. Jadi Yesus itu dosa yang ditanggung oleh Yesus sama dengan dosanya iblis yang paling jahat, sampai masuk ke jurang maut. Di situ diambil kunci jurang mautnya, dan Yesus keluar dari jurang maut
semua orang-orang yang ada di dalam Hades, di dalam Seol, di jurang maut itu, di dunia orang mati, itu diangkat sama Yesus, dinaikkan ke paradiso. Dari zaman Adam, Nuh, Musa, semua diangkat naik ke surga, ke paradiso, ke Eden, dibalikan ke Eden lagi. Yesus ambil kuning jurang maut itu. Nah, sekarang saudara buka ya, lihat di dalam Yudas ayat yang ke-11. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa kedurhakaan seperti Korah. Ya, disebut celaka, tapi nggak ada celaka mengikuti Adam, nggak ada. Celaka mengikuti Kain. Ya, celakalah mereka karena mengikuti jalan yang ditempuh oleh Kain. Karena Kain hamartia, berbuat dosa. Nangkep ya sekarang ya. Yudas penutup ya, Yudas 1 ayat 14. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Celaka, tapi nggak ada bilang celaka ngikutin Adam. Ya, oke, itulah penjelasan. Jadi ketika ada tanya, oh ya satu lagi ya ayatnya nih ya, yang kemarin ada dibahas orang-orang di dalam 1 Timotius. Dalam 1 Timotius 1 Timotius 2 ayat 14, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itu yang tergoda dan jatuh dalam dosa. Itu dalam bahasa aslinya bukan dosa lagi, bukan hamartia, tapi transgresi. Ya, melangkah keluar. Ya, sehingga melangkah keluar, tahu yang baik dan jahat, lalu keluar. Ya, jadi kata transgresi. Anggap ya. Oke, jadi kata dosa, hamartia. Di luar itu, kita tidak akan mempersoalkan bahwa itu sesuatu yang negatif. Ya, bahwa transgresi itu, transgresi juga dosa. Bukan. Saudara jangan campur adukan. Alkitab itu ditulis dengan sebuah ineransi, nggak mungkin salah, dan semua ada tujuannya. Mengapa ditulis dengan kata transgresi? Mengapa ditulis dengan kata hamartia? Mengapa ditulis dengan kata tambah satu lagi deh, satu lagi ya. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Diusir tuh, kan diusir. Kalau nggak dosa ngapain diusir? Oh enggak. Jadi begini saudaraku, lihat bahasa aslinya. Balik lagi ya, saya nggak ada asumsi. Saya cuma ngasih bahasa aslinya dari tadi ya. Cuma tak nih bahasa aslinya nih. Jadi nggak ada asumsi. Saya nggak cerita. Saya tadi tak tunjuk nih bahasa aslinya. Langsung tak ceritain. Jadi bukan diasumsi ya, tadi nggak ada diasumsi tadi. Hamartia artinya meleset dari sasaran. Ini loh, ada meleset. Ya, transgresi artinya pindah dari Eden ke Haaretz. Ya, sekarang kata diusir itu nggak ada. Dalam bahasa aslinya ada kata salak. Ya, itu sama dengan Keluaran 3 ayat 10. Ya, ketika so now go and I will send you to Pharaoh. Dan sekarang kamu pergi, aku akan mengutus kamu kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Egypt. Kata diusir itu berasal dari kata salak. Kata salak itu artinya mengutus. Jadi sama seperti Yehova Elohim mengutus Musa kepada Firaun, sama seperti Yehova Elohim mengutus Adam dan Hawa keluar dari Eden kepada dunia yang jahat. Coba Musa lagi enak-enak ya mengembalakan kambing domba Yitro. Ya, diutus balik ke Mesir, ke tempat perbudakan yang dia lagi jadi buronan. Ke tempat yang berbahaya kan? Sama seperti Adam dan Hawa enak-enak di Taman Eden. Kemudian diutus keluar ke bumi, ke Haaretz yang jahat, yang terkutuk, yang dikuasai oleh iblis saat itu. Untuk apa? Untuk mengelola, menguasai, menaklukkan di dalam nama Yesus Kristus. Ya kan? Sama seperti Anda dan saya.
Nah, itu juga sama seperti ada di dalam Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Apostelen. Jadi di dalam bahasa Septuaginta, Kejadian 3 ayat 23 tadi, maka kurios theos, apostelen, ya, mengutus Adam dan Hawa keluar, apostelen. Kita dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib, tapi kemudian kita diutus kepada serigala-serigala. Adam diutus ke dunia yang terkutuk. Musa diutus kepada tanah Mesir, tempat perbudakan, tempat dia jadi buron. Kita, orang percaya, kita diutus kepada dunia yang jahat, kepada serigala-serigala. Sama, apostel atau salak, mengutus. Ya, Adam diutus, Musa diutus, Paul diutus, Anda diutus. Bukan diusir. Apakah Anda diusir ke bumi ini? Enggak. Apakah Musa diusir suruh ke Mesir? Enggak. Itu diutus. Makanya Adam dan Hawa dibekali firman dulu dalam Kejadian 3. Dikasih tahu, nih kamu akan terjadi begini. Tetapi keturunanmu akan meremukan. Nah, ada perjanjiannya kekal, dikasih, tetapi ada berkat di situ. Tanah yang terkutuk itu akan berterima kasih kepadamu. Ya, tanah Kejadian 3 ayat 17. Bahasa aslinya itu tanah yang terkutuk akan mereken kamu, akan berterima kasih kepadamu. Ya, jadi saudaraku, itulah peristiwanya. Ya, nah hari ini kita belajar tentang apa itu dosa. Jadi Adam dan Hawa itu nggak berbuat dosa, tapi justru Adam dan Hawa menggenapi. Makanya Yesus disamakan dengan Adam. Ya, tetapi Adam transgresi, Yesus juga transgresi, turun dari surga ke bumi. Ya, Adam transgresi dari Eden ke Haaretz, Yesus juga sama, ya, dari surga ke bumi. Dan harus mati. Kalau udah transgresi itu harus mati. Yesus harus mati, masuk ke lubang yang paling dalam. Tapi Yesus adalah Eloah sendiri. Ya, dan Adam tugasnya beranak cucu secara daging. Yesus tujuannya menghasilkan benih-benih Elohim, benih-benih ilahi. Adam menghasilkan benih-benih manusia jasmania. Yesus menghasilkan benih-benih rohania. Mereka punya tugasnya masing-masing. Ya, begitu. Karena manusia memang menghasilkan benih-benih jasmani, keinginan seorang laki-laki, ya. Tapi Yesus membuat kita menjadi anak-anak Allah bukan karena keinginan seorang laki-laki, melainkan oleh karena iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Nah, itulah. Jadi Adam dinamakan hamartia. Kain lah, kalau sudah Yudas tadi, dia dalam Yudas pasal 11 tadi disebutkan dengan jelas bahwa Kain lah, kamu jangan ikuti jalan Kain. Terkutuklah orang yang mengikuti jalannya Kain. Itulah jalan hamartia, jalan dosa, ya, yang kemudian diikuti oleh Korah dan kemudian diikuti oleh Bileam. Orang-orang yang nggak bisa dikuasai, yang menguasai hawa nafsu. Ya, coba lihat kalau buka dalam Kain kan, karena dia tidak bisa menguasai hawa nafsu, ya kan? Nah, itulah dosa Kain yang tidak bisa menguasai hawa nafsu. Nah, sehingga terjadi pembunuhan. Jadi pembunuhan itu banyak-banyak. Ya, saudara lihat Kain dan ada Habel dan Kain. Kenapa sih Kain bisa bunuh Habel? Gara-gara ibadah. Ya, persis orang Islam yang suka bunuh-bunuh kita, toh. Nah, persis sama dengan pendeta-pendeta yang suka nyesatin pendeta lain. Penuh dengan hawa nafsu. Ya. Yang nafsu pengen mengalahkan, pengen berdebat, pengen menang, pengen mempermalukan hamba-hamba Tuhan lain. Hati-hati ya, Anda pendebat-pendebat Kristen di YouTube. Kalau Anda bernafsu ingin mempermalukan hamba Tuhan lain, ya, Anda sedang dipenuhi dengan jalan Kain. Jangan pikir Anda sedang beribadah. Anda sedang mengikuti jalannya Kain. Mereka sama-sama mempersembahkan doa, ya. Mereka sama-sama ibadah, toh. Tapi yang satu kemudian mempersekusi yang lain. Itu nggak bedanya sama orang Islam yang mempersekusi orang-orang Kristen. Mereka membunuh orang lain dan mereka berkira sudah beribadah bagi Allahnya. Oke, saya kira demikian. Mohon maaf yang ada di YouTube, Anda yang berkomentar, belajarlah untuk belajar bahasa aslinya, ya. Jangan cuman asal bunyi, belajarlah bahasa aslinya, buka hatimu, buka pikiranmu, tanggalkan semua konsep-konsep dogma-dogma, tanggalkan dulu, belajar, Anda timbang.
Ujilah segala satu. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Jangan keracunan dogma. Dogma tidak menyelamatkanmu, tapi Alkitab yang tertulis. Semua yang saya katakan tadi, semua tertulis tanpa asumsi saya, tanpa perkiraan saya. Semua saya bukakan yang tertulis. Tidak ada saya taruh asumsi apapun di situ. Oke? God bless you semuanya. Tuhan Yesus memberkati.